Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Wijayasuma. Jadi kali ini saya baru pertama kali ya membuat video. Videonya ini nggak usah di like, nggak usah di subscribe. Tapi yang untuk membagikan ya silahkanlah juga sharing share ke teman-teman. Dan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu gaya renang dada dan gaya renang punggung. Ikuti saya terus. Oke, jadi materi yang saya pertama akan sampaikan adalah renang gaya dada. Ini kacamatanya saya ganti ya karena versi luar sama versi dalam beda. Dan kenapa saya berpenampilan seperti ini? Jadi tuh diibaratkan seperti guru yang menjelaskan kepada murid-muridnya di kelas. Oke, pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada itu merupakan bentuk salah satu cabang olahraga dan gaya yang mudah untuk dilakukan bagi setiap para atlet olahraga renang. Sehingga jika dilakukan dengan benar, maka hal tersebut akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, tadi seperti yang sudah saya terangkan pada awal kalimat, renang gaya dada dapat disebut juga sebagai renang gaya katak karena renang ini dapat dipelajari oleh banyak orang pada waktu libur kegiatan bekerja untuk menghilangkan rasa lelah pada tubuh. Renang gaya dada yang pertama kali dipelajari oleh kebanyakan orang pada waktu mereka mulai belajar berenang sehingga hal ini disebabkan kesamaan pada gerakan tungkai. Tadi pengertian tentang renang gaya dada ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke teknik renang gaya dada. Di dalam sebuah bidang olahraga terkadang banyak sekali dari berbagai gaya dan teknik yang berbeda-beda. Karena rangan dengan menggunakan gaya dada ini sangatlah umum dikenal. Berikut beberapa teknik renang gaya dada adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik gerakan kaki. Teknik melatih gerakan kaki, gaya ini sangat penting dilakukan setiap anggota pemain olahraga renang. Karena dengan gerakan kaki yang benar akan dapat menambahkan kecepatan saat berenang. Di antara beberapa cara dalam gerakan kaki saat berenang adalah yang pertama, harus diperhatikan setelah meluncur keadaan posisi badan harus terlungkup yang sejajar dengan air kolam. Yang kedua adalah langkahkan kedua kaki secara bersamaan ke arah samping, kemudian kedua kaki tersebut diluruskan seperti posisi kaki katak atau kodok saat berenang. Nah, yang ketiga, lakukan lecutan yang sempurna, lalu lakukan gerakan menutup. Yang keempat, lakukan gerakan santai agar dapat melakukannya dengan kemudian lakukan berulang sampai benar. Itu tadi tentang bagian gerakan kaki. Ini sekarang teknik mengambil nafas. Teknik mengambil nafas. Dalam latihan berenang, hal yang harus diperhatikan adalah pernapasan ketika melakukan renang gaya dada ini. Ketika kedua tangan ditarik ke bagian samping, lalu lakukan secepat mungkin untuk mengambil nafas yang benar, kemudian keluarkan secara perlahan di dalam air. Yang ketiga adalah teknik gerakan meluncur. Salah satu teknik dalam olahraga berenang ini adalah teknik meluncur, karena dengan melakukan luncuran yang sempurna dan bisa bergerak lebih cepat, maka awalan saat renang harus mengeluarkan energi yang ekstra, gitu teman-teman. Di antara beberapa cara yang digunakan untuk meluncur dengan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama nih, berdiri di pinggir kolam, satu kaki menempel di dinding, kemudian berdiri menopang tubuh. Yang kedua, posisikan badan sejajar dengan permukaan air. Ketiga, lakukan lompatan memulai luncuran untuk mendorong badan dengan mengarahkan ke depan. Yang keempat, setelah masuk ke dalam air, posisi badan lurus ke depan sampai dapat melakukan luncuran sejauh mungkin. Nah, yang kelima, jaga keseimbangan di dalam air dan lanjutkan dengan gerakan kaki dan tangan. Karena teknik luncuran ini merupakan salah satu faktor yang bisa membuat perenang menjadi pemenang. Gitu. Lanjut ke teknik gerakan tangan.
Teknik latihan dengan menggunakan gerakan tangan saat renang gaya dada dapat juga dilakukan dengan sebuah gerakan tangan karena gerakan tangan ini adalah salah satu faktor untuk lebih cepat bisa sampai ke tempat finish. Di antara beberapa gerakan tangan tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Ada yang pertama, kedua kaki harus diletakkan di dinding kolam pada permukaan air. Yang kedua, kedua tangan diluruskan dengan posisi kepala lurus keluar dari permukaan air. Yang ketiga, kedua tangan harus ditarik bersama-sama ke arah bagian dada bawah, lalu telapak tangan mengayuh air. Yang keempat, pada gerakan tangan lakukan dengan bantuan papan peluncur. Manfaat renang gaya dada. Kalian tahu nggak apa manfaat dari renang gaya dada ini? Nah, kalau nggak tahu nih, saya kasih tahu. Berenang memang salah satu cabang olahraga yang sangat mengasyikkan sehingga banyak sekali masyarakat yang senang dengan melakukan olahraga tersebut. Dengan demikian, tentunya olahraga ini memiliki manfaat yang baik untuk kehidupan manusia. Di antara beberapa manfaat tersebut, yang pertama tuh satu, menguatkan tulang dan otot. Renang membuat tulang dan otot-otot seluruh tubuh menjadi lebih rileks dari kepala sampai ujung kaki, bahkan sampai ke seluruh tubuh. Berenang dapat menguatkan kekuatan otot sehingga menambah stamina masa otot di usia muda. Yang kedua adalah efektif membakar lemak. Wow, kayaknya renang ini sangat cocok untuk saya ya. Oke, olahraga yang baik dan benar, maka manfaat yang akan didapatkan salah satunya untuk membakar kalori hingga 60 kalori, bahkan otot perut akan terlihat indah. Pembakaran lemak terjadi setelah 20 menit melakukan renang sehingga pada awal mulai membakar karbohidrat cadangan dan setelahnya baru membakar lemak yang terdapat pada tubuh. Dengan demikian, otomatis jumlah kalori yang terbakar akan lebih banyak. Gitu. Yang ketiga adalah menjaga kadar kolesterol. Olahraga yang baik dan benar saat melakukan olahraga 15 sampai dengan 30 menit, maka kolesterol di dalam tubuh biasanya dengan mudah akan menghilang karena hasil yang didapatkan mengandung lemak dan darah di dalam darah menjadi meningkat dan menyebabkan kolesterol yang berlebihan. Yang keempat ini untuk menghilangkan stres loh guys. Selain dapat mencegah kolesterol, dalam olahraga renang juga bisa menghilangkan beberapa penyakit dan bisa juga menghilangkan stres. Namun, ada juga mampu menghilangkan berbagai macam penyakit. Penyakit hati nggak bisa disembuhkan oleh renang ini ya. Yang kelima adalah dicegah risiko penyakit kronis. Rutin berenang akan meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan mampu meningkatkan kekebalan dari penyakit dan dapat fungsi untuk melancarkan aliran darah pada jantung, bahkan bisa juga mencegah penyakit stroke. Nah, selain manfaat teknik pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan ngebonusin juga tentang sejarah renang. Keren nggak? Jadi, renang gaya dada memang sudah populer pada tahun 1875 setelah mampu mencatatkan sebagai olahraga dalam berenang dan dapat menyeberangi sungai dan lautan. Dan pada tahun 1904, olahraga ini sudah menjadi olimpiade yang mempertandingkan jenis olahraga dalam tingkat dunia. Keren kan? Sehingga sampailah sekarang ini jenis olahraga ini sedang sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke penjuru dunia. Hampir semua menyukai olahraga renang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan ini mengenai olahraga renang gaya dada. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya.
Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan banyak hal tentang renang gaya dada. Sekarang kita lanjut ke materi renang gaya punggung. Nah, renang gaya punggung ini memiliki gerakan yang hampir sama seperti gaya bebas. Perbedaannya adalah pada posisi tubuh yang menunggungi atau membelakangi permukaan air. Kaki dan tangan melakukan gerakan mengayuh secara bergantian. Posisi tubuh yang terlentang adalah ciri utama dari renang gaya punggung. Posisi tersebut membuat mulut dan hidung berada di luar air. Perenang pun akan lebih mudah untuk mengambil dan membuat nafas, baik dengan mulut maupun hidung. Pandangan hanya ke bagian atas, sehingga untuk perlombaan perenang akan memperkirakan jarak dinding kolam melalui jumlah gerakan tangan. Berikut informasi selengkapnya untuk renang gaya punggung dan teknik gerakannya. Oke, gerakan renang gaya punggung. Teknik renang ini sudah dikenal sejak zaman dahulu loh, dan pertama kali dilombakan pada tahun 1990 di Olimpiade Paris. Gitu. Tekniknya terdiri dari gerakan-gerakan sebagai berikut. Yang pertama, gerakan badan. Gerakan untuk badan pada teknik renang gaya punggung adalah diam. Oke, diam. Diam. Yang nggak diam-diam terus, maksudnya pertamanya tuh harus diam dulu. Posisinya telentang di permukaan air dengan bagian wajah di luar air. Telinga sedikit masuk ke air dan bagian leher harus dengan posisi yang nyaman atau rileks. Pandangan harus tetap lurus ke atas selama berenang. Untuk bagian panggul, usahakan lurus atau tidak menekuk dan membuat sudut. Latihan gerakan renang gaya punggung dapat dimulai dengan berlatih mengapung. Nah, itu yang paling pertama juga ya. Harus mengapung, harus bisa mengapung dulu. Berlatih ngapung. Latihan gerakan seperti orang yang sedang tidur di air tersebut dapat menggunakan bantuan pelampung atau tangan. Jika menggunakan pelatih atau teman, tubuh bagian belakang perut adalah yang dipegang tanpa perlu menggerakkan tangan maupun kaki. Gitu guys. Yang kedua adalah gerakan tangan. Gerakan yang perlu dilatih untuk teknik renang gaya punggung adalah gerakan tangan. Renang gaya punggung terdiri dari 3 jenis gerakan tangan. Yang pertama, gerakan menarik, mendorong, dan istirahat. Bagian bahu bergerak ke atas bawah, sama seperti renang gaya bebas, tetapi dengan arah keluar. Gerakan menarik atau pull dimulai dengan posisi tangan lurus di belakang kepala, siku sedikit diteguk, dan kemudian ditarik dengan lengan. Selanjutnya adalah gerakan push atau dorongan pada tangan. Gerakan tersebut dilakukan pada saat lengan berada di dalam air dan akan keluar ke permukaan air. Gerakan tangan kemudian dilanjutkan dengan recovery atau istirahat. Pada saat tangan sudah keluar di atas permukaan air, gerakan tangan lebih rileks untuk persiapan kembali ke gerakan pull atau penarikan. Gitu. Ketiga adalah gerakan kaki. Teknik renang gaya punggung tidak terlalu banyak gerakan untuk kaki, karena untuk mengapung dengan sedikit menggerakkan bagian tungkai secara bergantian, tungkai kanan dan kemudian tungkai kiri, sedikit perbedaan dengan gaya bebas. Pada gaya punggung, gerakan kaki lebih lebar gitu. Gerakan kaki bisa disesuaikan dengan tangan, namun juga bisa disesuaikan dengan masing-masing individu. Kekuatan kaki juga dibutuhkan untuk membantu dorongan tangan ke air agar melaju. Lutut kaki sebaiknya tetap di dalam air pada saat kaki melakukan gerakan pukulan. Kaki digerakkan dengan cara yang cukup cepat bertujuan untuk arah renang agar tidak melenceng atau berbelok. Pada saat melakukan gerakan, kaki maupun tangan tidak boleh kaku guys, nggak boleh kaku. Apalagi kalau dekat sama dia, jangan kaku, oke? Lakukan gerakan dengan rileks agar berhasil dengan renang gaya punggung. Yang keempat adalah latihan nafas.
Pengambilan nafas untuk teknik renang gaya punggung bisa dikatakan adalah yang paling mudah dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Namun, hal tersebut bukan berarti pengambilan nafas dapat dilakukan dengan seenaknya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Walaupun berada di luar air, wajah tetap akan terkena percikan air yang bisa mengganggu pernapasan, apalagi untuk pengambilan nafas dari hidung. Jika akan mengambil nafas melalui hidung, sebaiknya dilakukan pada saat kedua tangan berada di dalam air. Nah, pada renang gaya punggung terdapat pada posisi saat kedua tangan berada di dalam posisi horizontal. Satu tangan yang akan keluar dari dan tangan lain yang baru masuk ke dalam air. Pengaturan nafas sebaiknya juga menggunakan bantuan mulut untuk bisa menghemat tenaga tetapi cukup mendapat banyak oksigen gitu. Itulah beberapa gerakan yang ada dalam teknik renang gaya punggung. Bagi yang belum bisa, maka bisa memulai latihan dasar seperti latihan ayunan kaki darat bersandar di tepi kolam dan latihan ayunan tangan dan kaki dengan pelampu. Dan jangan lupa mempelajari teknik renang gaya kupu-kupu. Gitu. Dari kedua materi ini ada poin-poin yang lebih penting yang harus dilakukan ya. Ya, pokoknya harus penting ini dari dua materi yang saya sampaikan tadi. Yaitu bisa renang. Bisa berenang. Karena kalau tidak bisa berenang, kejadiannya akan seperti berikut. Ya, kalau nggak bisa renang jadinya kayak tadi ya guys. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang saya sudah buat. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua yang nonton video ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditiru adegan tersebut karena itu sangat berbahaya dan hanya dilakukan oleh orang yang profesional.